wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Seperti anak-anak pada hari ini, ya alhamdulillah dalam keadaan sehat, ya bisa datang ke sekolahan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Maka dari itu kita semua harus selalu berhati-hati, ikuti protokol kesehatan. Yang pertama apa? Memakai masker. Terus cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ya, supaya anak-anak bisa tetap selalu keadaan sehat dan bisa belajar. Ya. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini marilah kita dimulai dengan berdoa supaya nanti dalam pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa menerima materi dengan baik. Untuk itu tadi yang datang pertama kali siapa? Mas Raka, ya Mas Raka, yuk pimpin dulu Mas Raka berdoa teman-temannya. Ya, terima kasih Mas Raka. Nah, kemudian anak-anak hari ini saya absen dulu ya, Pak Guru absen dulu. Kedatangannya yang pertama Farid Saston Yakmal hadir, Eka Putra hadir, Lukman Bani Abdullah hadir, Mela Octavia hadir. Alhamdulillah untuk pagi hari ini bisa hadir semua anak-anak ya. Kita untuk menambah rasa antusiasme kita, rasa semangat kita nyanyikan lagu wajib atau lagu dari Sabang sampai Merauke ya, judulnya ya. Yuk, maju dirinya Mbak Saskia, mungkin teman-temannya. Hitungan ketiga mulai. Ya, hitungan ketiga mulai yuk. Siap? Berdiri semua. Ya, apa-apa. 1, 2, 3, 4. Dan Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Terima kasih pada Saskia. Boleh duduk kembali anak-anak. Tadi ya lagu wajib kita nyanyikan supaya menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Perlu kita ketahui bahwa kemarin pada pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang apa anak-anak? Keberagaman. Ya, masih ingat toh pada pembelajaran kemarin? Sebelumnya juga pada di sini nanti kita akan membahas tentang ini ya. Tema 1 indahnya kebersamaan. Ya, tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Ya, pada tujuan pembelajaran pada saat ini adalah yang pertama nanti ya, setelah percobaan siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, setelah percobaan siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Dan juga nanti tujuan pembelajarannya yang ketiga adalah anak-anak mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, jadi ada dua muatan pelajaran, ya, IPA dan bahasa Indonesia. Ya. Nah, tadi Pak Guru sudah menyampaikan untuk IPA yaitu tentang bunyi. Ya, bunyi bisa merambat ke telinga kita. Bagaimana dapat sampai ke telinga kita? Di sini ada gambar. Ini ada orang yang mendengarkan apa? Musik melalui handphone. Bagaimana bunyi tadi bisa sampai terdengar ke telinga kita? Ya, ada yang tahu apa tidak? Ya, Tony? Kendang dipukul membrannya bisa menghasilkan bunyi. Ya, kendang dengan dipukul membran bagian luar sehingga menghasilkan bunyi. Yo, yang kedua, satu lagi. Seruling. Hah? Itu bunyinya hingga menghasilkan bunyi. Ya, seruling dengan cara ditiup sehingga terjadi getaran di dalamnya. Nah, sini adalah syarat apa? Bunyi tadi bisa terdengar ke
ke telinga kita. Syarat yang pertama apa? Ada sumber bunyi. Yang kedua ada apa? Media pengantar. Yang ketiga ada apa? Ada pendengar. Ingat-ingat ya. Percobaan pertama bunyi merambat melalui udara. Ya, seperti yang kita hirup ini juga melalui kita menghirup udara oksigen ya. Nah, udara itu ada di mana-mana ya, menempati semua ruangan. Nah, sekarang bagaimana nanti prakteknya? Yaitu pertama, tujuannya yaitu anak-anak bisa mengidentifikasi sifat bunyi. Nah, ini gambar apa ini? Ada dua anak yang sedang berbicara. Yang satu memakai apa? Memegang apa ini? Selang. Yang satunya menggunakan kaleng atau gelas. Yang pertama ya, contoh nanti bunyi merambat melalui udara. Terus yang kedua, alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang pertama adalah selang plastik, kurang lebih 2 meter, atau gelas plastik. Nah, nanti akan kita praktekkan ya, supaya anak-anak mengetahui, oh ini ternyata bunyi bisa merambat melalui udara itu bagaimana. Nanti akan Pak Guru jelaskan melalui eksperimen ya, atau percobaan bunyi merambat melalui udara. Ini yang pertama dulu ya. Nanti dikerjakan atau dilakukan secara berkelompok. Ya, kelompok pertama nanti Putra, Tony sama Afif. Kelompok 2 Rehan, Lukman sama Raka. Kelompok 3 Yosi, Mela sama Sas. Ya, yuk. Ya, itu nanti adalah kita bereksperimen mempraktekkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat apa tadi? Padat, zat cair dan udara. Ya. Nah, di sini. Yuk, sekarang anak-anak, marilah ya kita keluar ya ke halaman untuk membuktikan tentang perambatan bunyi tadi melalui 3 zat tadi, padat, cair dan gas. Sekarang kita bisa ke halaman. Ya, nanti membawa alat tulis, kemudian anak-anak mencatat hasilnya nanti. Ini kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Ini kelompok 2, yang ini kelompok 3 ya. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama tadi percobaan bahwa bunyi merambat melalui apa tadi? Udara. Bunyi merambat melalui udara. Alatnya tadi apa? Selang dan corong plastik. Caranya bagaimana tadi? Ini selang ini dimasukkan ke dalam corong. Kemudian nanti anak-anak yang berbicara salah satu mendengarkan. Yuk coba sekarang kelompok 1 terlebih dahulu mempraktekkan. Yuk 2 anak maju. Sudah selesai semua? Nah, jadi anak-anak tadi sudah mempraktekkan bagaimana perambatan bunyi. Ya, jadi bunyi itu dapat sampai ke telinga kita. Syaratnya ada berapa tadi? 3. 1 harus ada sumber bunyi. Yang terakhir, bunyi merambat melalui apa zat? Cair dengan cara tadi, ember diisi dengan air, kemudian corong kita dekatkan dengan telinga kita, kemudian bagian luar ember kita ketuk, suaranya terdengar apa tidak. Nah, itu contoh perambatan bunyi melalui zat cair. Ya, mungkin itu anak-anak untuk eksperimen atau pembuktian bahwa perambatan bunyi itu bisa merambat melalui media perantara. Ada 3 media perantara. Nah ya, di situ ada tag ya. Tag yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Anak Indonesia. Nah, itu ya.
Nah, di dalam teks aku, Persatuan dan Kesatuan Anak Indonesia, ini ada 4 paragraf. Paragraf yang pertama adalah Indonesia memiliki beberapa keberagaman, di antaranya keberagaman suku, budaya, bahasa, dan ritual. Kemudian, keragaman ini akan menjadi kekayaan apabila kita bisa saling menghargai. Namun keragaman bisa menjadi berbahaya ketika saling membenci. Jadi gagasan pokok itu ada di kalimat utama, ya. Kemudian di bawahnya adalah sebagai gagasan penjelas. Yo, ada yang bertanya sampai sini? Kalau tidak ada, nanti anak-anak tugasnya sekarang adalah mengerjakan secara kelompok, ya, tentang praktek apa tadi, tentang perambatan bunyi, dan mencari gagasan pokok dan penjelas pada teks yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Anak Indonesia. Ya, sekarang anak-anak jadikan kelompok, ada 3 kelompok. Ya, terus ya, kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang Pak Guru akan memberikan lembar kerjanya. Ini bahasanya. Yo, yang pertama tadi melalui pendapat. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Jawabannya adalah tidak. Bunyi yang dihasilkan dari setiap media tidak sama alias berbeda, karena setiap media dapat menghasilkan gelombang bunyi yang berbeda. Oh, nah, ya, jadi setiap apa media perambatannya berbeda. Anak-anak, inilah pembelajaran pada hari ini ya. Pembelajaran ini, anak-anak telah mendapatkan materi pelajaran apa? Bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia, IPA dulu. Anak-anak tadi sudah mempraktekkan bagaimana cara perambatan bunyi melalui apa? 3 perantara, yaitu zat, padat, cair, dan udara. Terus yang bahasa Indonesia itu tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, itu ya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi bisa Pak Guru simpulkan atau anak-anak kita simpulkan bersama-sama bahwa perambatan bunyi dari sumber bunyi bisa sampai ke telinga kita itu ada melalui perantara, yaitu perantaranya zat padat, zat cair, dan udara. Kemudian untuk bahasa Indonesia, bahwa gagasan pokok itu ada di tiap paragraf. Kemudian gagasan pokok tadi ada di kalimat utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjelaskan atau ide pokok dari setiap paragraf. Nah, itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya, alhamdulillah. Untuk pelajaran pada hari ini sudah selesai. Nanti anak-anak ada tugas lagi untuk evaluasi, dikerjakan secara mandiri. Ya, nanti ada tugas lagi untuk LKPD-nya ya, dikerjakan. Nah, untuk individu nanti Pak Guru koreksi ya. Pelajaran pada hari ini ya sudah selesai. Untuk pelajarannya yaitu tentang apa tadi? Perambatan bunyi dan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Untuk pelajaran selanjutnya besok akan kita lanjutkan hari berikutnya atau besok untuk pembelajaran ketiga. Anak-anak bisa memahami tentang materi yang dipelajari tadi. Di rumah dipelajari lagi, ya, dibuka lagi bukunya, ya, supaya anak-anak lebih paham. Nah, sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambah kesemangatan kita ya, supaya kita tetap semangat, tetap bersatu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Yuk, doa dipimpin oleh Mas Rehan. Ya, berdoa mulai. Berdoa